Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang berbarokah dalam kajian kita pada pembahasan 40 hadis seputar wanita. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-25, yaitu tentang hukum wanita safar tanpa mahram. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini dalam masalah agama dan fahamkan dia dalam ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa nabinya, sehingga Ibnu Abbas termasuk di kalangan ulamanya para sahabat dan pakar tafsir Al-Quran. Bahkan beliau termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Masih ingat ya? Pernah kita sampaikan ada 7 sahabat yang disebut oleh para ulama al-muksiruna fil hadis sebagai para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pertama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, sahabat Abdullah bin Umar. Yang ketiga, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keempat, Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah SAW. Yang kelima, Anas bin Malik. Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Yang keenam, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini 7 sahabat yang dikenal oleh para ulama dalam ilmu hadis sebagai al-muksiruna fil hadis. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya sering kita temukan dalam kitab-kitab hadis, ya, perawinya adalah dari sahabat 7 tersebut. Di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Kita katakan keduanya karena Ibnu Abbas dan juga ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, dua-duanya adalah sahabat. Karena paman Nabi yang masuk Islam ada 2. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat pada perang Uhud. Yang kedua adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini bapaknya, ayahnya Abdullah bin Abbas ini. Ini beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita melakukan safar,
bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan janganlah seorang laki-laki menemuinya, yakni menemui wanita tersebut, melainkan wanita tersebut bersama mahramnya, sehingga dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki tersebut. Jadi janganlah seorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita tersebut bersama mahramnya, biar tidak sendirian, biar tidak terjadi khalwat, berdua-duaan. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata, dan dulu pernah kita sampaikan kalau ada dalam hadis seorang rawi yang tidak disebutkan namanya seperti ini, seorang laki-laki, seorang wanita, dan tidak disebutkan siapa namanya, maka itu istilahnya adalah mubham. Mubham. Sebagaimana kata Al-Baikuni dalam mustalah hadisnya, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah apabila ada salah seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an ahruja fi jaishi kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini. Jadi dia sudah punya keinginan untuk ikut serta berpartisipasi dalam peperangan-peperangan. Wamra'ati turidul hajj. Sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji. Ya, gimana ini wahai Rasul? Saya ikut perang ataukah menemani istri saya berangkat haji? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, uhruj ma'aha. Ya, keluarlah, yakni pergilah haji bersama istrimu. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah wal akhwat, beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Dan safar batasnya adalah dikembalikan kepada uruf. Karena segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat secara kaidah dikembalikan kepada uruf, adat kebiasaan masyarakat. Seperti dalam kaidah fikih, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Uruf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ada ketetapannya dalam syariat. Seperti yang pernah kita contohkan kalau masalah nafkah, Allah mewajibkan kepada para suami untuk memberi nafkah kepada para istri, kepada anak. Tapi berapa nominal nafkah yang harus diberikan? Tidak ada nominalnya. Tidak ada ketentuannya. Maka nominalnya dikembalikan kepada uruf. Demikian juga safar. Safar tidak ada batasannya dalam syariat. Maka dikembalikan kepada uruf. Maka kalau suatu jarak itu sudah dianggap oleh masyarakat sebagai jarak safar, wajib bagi seorang wanita untuk bersama mahramnya ketika melakukan safar. Tapi kalau itu bukan jarak safar, maka tidak mengapa tanpa mahram. Misalkan dia pergi ke masjid, dia pergi ke pasar, misalkan yang itu dekat, tidak sampai safar, maka tidak diharuskan, tidak diwajibkan disertai dengan mahram. Tapi kalau jaraknya safar, seperti haji, umrah, atau misalkan jaraknya jauh, misalkan Bandung Jakarta, uruf sudah mengatakan itu adalah
safar, maka berarti harus ya dengan mahramnya. Ya. Dan ini, ketetapan ini demi menjaga wanita. Menjaga kehormatan seorang wanita. Jangan dianggap ini adalah untuk mengekang ya kebebasan wanita. Ya, ini untuk memenjara kaum wanita. Tidak. Semua ini ya harus disikapi oleh seorang mukmin dan mukminah ya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang kepada hambanya. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya seperti ini kecuali di balik itu terdapat hikmah-hikmah yang mendalam. Ya, di antaranya adalah untuk melindungi kaum wanita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu bahwa wanita itu lemah. Apalagi safar, jika dia tidak ditemani dan didampingi oleh mahram yang bisa melindunginya, bisa jadi dia akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang menipunya, menghipnotisnya, ya, mungkin ada, mohon maaf, ya, yang mungkin ya melakukan pelecehan seksual kepadanya dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya syariat-syariat seperti ini ya kita harus sikapi dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah demi kemaslahatan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi. Dahulu para ulama mengatakan agama Islam itu dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Namun perlu diketahui, ma'asyiral muslimin, tadi safarnya seorang wanita itu harus ditemani oleh mahram. Nah, mahram ini siapa? Mahram adalah yang haram ya untuk dia nikahi. Ya. Dan itu ada 3. Mahram itu ada 3. Ada yang mahram karena nasab. Yang mahram karena nasab. Misalkan ayahnya, kakeknya, saudaranya, anaknya. Ini mahram karena nasab. Yang kedua adalah mahram karena persusuan. Karena persusuan itu membuat mahram seperti nasab. Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya, persusuan itu membuat mahram seperti halnya nasab. Dengan syarat satu, bahwa persusuan tersebut belum lebih dari 2 tahun. Yang kedua, persusuan tersebut ya lebih dari 5. Ya, 5 persusuan. Adapun kalau 1 atau 2 persusuan, sekali 2 kali, maka itu tidak membuat mahram. Minimal berapa? 5. Ya. Yang ketiga, sebab mahram itu adalah pernikahan. Maka seorang wanita apabila telah menikah boleh ditemani oleh suaminya, mertuanya, karena itu adalah mahramnya. Dan penting bagi seorang wanita mengenal siapa mahramnya. Penting. Siapa yang tidak. Karena sekarang banyak juga orang menganggap itu mahram padahal sebenarnya bukan mahram. Seperti ipar misalkan. Ya, di masyarakat kita ipar itu kadang dianggap seperti mahram. Suruh ngantar, boncengan, ya, dan lain sebagainya. Padahal itu bukan mahram. Demikian juga misalkan yang bukan mahram adalah anaknya paman. Anaknya paman, sepupu. Itu bukan mahram. Ya. Di antara yang bukan mahram tapi sering kali dianggap mahram juga adalah
ya anak angkat, anak angkat dianggap sebagai mahram, padahal itu sebenarnya bukan mahram. Maka penting bagi seorang wanita mengenal siapa mahram dan siapa tidak. Kalau pengen tahu tentang mahram, baca surat An-Nisa ayat 23. Di situ dijelaskan secara gamblang siapa mahram kita. Dan mahram untuk wanita dalam safar disyaratkan beberapa syarat. Jadi tidak semuanya ya, ntar dia punya anak, anaknya masih bayi, udah ini mahram. Tidak. Jadi ada syarat-syaratnya yang perlu dipahami. Yang pertama, syarat mahram itu adalah satu, laki-laki. Jadi kalau misalkan akhwat kemudian safar sama temennya akhwat juga, maka itu bukan mahram. Ya, jadi tetap melanggar hadis ini. Yang kedua, muslim. Ya, muslim, mahramnya adalah muslim. Dia seorang muslim. Karena muslim itu amanah. Berbeda dengan non-muslim. Nah, yang ketiga harus berakal. Berakal. Kalau misalkan mahramnya tidak berakal, maaf misalkan gila, misalkan, maka tidak sah sebagai mahram. Kemudian yang keempat harus baligh. Harus baligh. Adapun apabila belum baligh, maka belum sah sebagai mahram. Ya, misalkan sama anaknya masih ya 2 tahun, 3 tahun, apalagi masih bayi, itu belum disebut sebagai mahram. Harus sudah baligh. Baligh itu apa tandanya? Baligh itu tandanya satu, kalau dia sudah ya mimpi basah. Mimpi basah. yakni dia bermimpi melakukan apa yang dilakukan suami istri. Yang kedua adalah tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Itu tanda baligh dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga, kalau wanita tanda balighnya adalah dengan keluarnya darah haid. 3 tanda ini disepakati oleh para ulama. 3 tanda ini sepakat para ulama ahli fikih. Taib. Yang keempat, ini ada sedikit perbedaan pendapat dengan para ulama, tapi jumhur ulama ya menegaskan bahwa tanda baligh itu adalah kalau sudah berumur 15 tahun. Kalau pakai umur 15 tahun. Ini pendapat jumhur ulama. Madhab Abu Hanifah mengatakan 18 tahun patokannya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah apa? Umur 15 tahun. Jadi kalau anak sudah berumur 15 tahun, ya baru dikatakan baligh. Ini syarat-syarat mahram. Ya, syarat-syarat mahram yang harus terpenuhi. Maka ini perlu diperhatikan oleh para akhwat, ya para wanita, ya jangan melakukan safar kecuali disertai dengan mahram demi terjaganya kehormatan seorang wanita. Taib. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa syarat wajibnya haji atau umrah seorang wanita adalah apabila ada mahram yang menemaninya. Kita tahu bahwasanya haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Dan itu ada syarat-syaratnya. Al-hajju wal umratu wajibani bil umri marratan bila tawani. Haji dan umrah itu adalah wajib sekali dalam seumur hidup tanpa ditunda-tunda. Bisyarti islamin dengan syarat Islam. Ya. Bisyarti islamin wa kadha hurriyah. Merdeka. Islam kemudian merdeka. Kemudian syaratnya juga adalah wa qudratin jaliyah. Ya, disyaratkan juga berakal, baligh dan mampu.
Ini syarat-syarat haji dan umrah. Ya, 1 yaitu Islam, 2 merdeka, 3 berakal, ya, 4 baligh, yang kelima mampu. Bagi wanita disyaratkan syarat yang keenam, yaitu apa? Harus ada mahram yang menemaninya. Kalau tidak ada mahram yang menemaninya, maka gugur kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk haji. Kalau misalkan, aduh saya nggak punya mahram yang bisa menemani saya untuk haji atau umrah, berarti tidak wajib bagi Anda. Ya, baik. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Ya, hendaknya seorang laki-laki, seorang suami, ya, menemani istrinya untuk menunaikan ibadah yang mulia, yang membutuhkan mahram. Seperti apa? Haji, umrah. Hendaknya bagi seorang suami menemani. Jangan dengan alasan sibuk kerja, akhirnya istrinya ingin menunaikan haji atau menunaikan umrah, dia tidak mau apa? Menemaninya. Lihat sahabat yang mulia ini. Beliau sudah tercatat untuk berangkat jihad. Tapi ketika istrinya ingin menunaikan haji, Nabi SAW menyuruh untuk menemaninya. Mana yang lebih penting? Jihad atau hanya sekedar kerja? Tentu jihad lebih utama. Ya, kalau untuk jihad saja Nabi SAW menyuruh sahabat ini untuk menemani istrinya, apalagi alasan-alasan yang lain. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah haramnya khalwat antara seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, diambil dari hadis tadi, janganlah seorang laki-laki masuk kepada seorang wanita kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Supaya tidak berdua-duaan. Karena apabila seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka ini adalah pintu fitnah yang sangat besar. Ya, sarana yang mengantarkan menuju perzinahan. Nabi SAW pernah bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Maka ini ya hendaknya bagi kita untuk berhati-hati. Ya, jangan meremehkan. Termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan. Termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan, jangan kita meremehkan. Jangan sampai hanya karena dunia, pekerjaan, kemudian kita melanggar rambu-rambu Islam. Sebagian orang misalkan untuk kerja sebagai misalkan sekretaris, ya, itu satu ruangan berduaan dengan bosnya, ya, ini nggak boleh, haram, dan itu adalah jembatan menuju perzinahan, waliyadzubillah. Makanya banyak sekali, ya, ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa perselingkuhan, perzinahan, dikarenakan apa? Ya, dikarenakan tadi awalnya adalah apa? Khalwat. Ya, khalwat, berdua-duaan. Ya, namanya orang kalau sudah ketemu terus, lama-lama akan menumbuhkan syahwat, menumbuhkan ya, cinta, ya, cinlok, ya, cinta lokasi, ya kan? Awalnya. Kalau orang Jawa bilang, witing trisno jalaran soko kulino. Artinya apa? Cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Ya, nah, nggak tahu kalau Sunda apa ya. Taib. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah, ya, tadi apa namanya, bahwa berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram ini adalah sarana yang mengantarkan kepada
perzinaan. Ya, sehingga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kaidahnya segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka harus dibendung. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama wasailahu. Ya, kaidahnya sesungguhnya Allah itu apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan juga segala sarananya. Segala sarana. Makanya perhatikan dalam ayat tentang zina, apa kata Allah SWT? Wala taqrabuz zina innahu kana faqishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Allah enggak mengatakan jangan berzina, tapi jangan mendekati. Maka segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan dilarang. Termasuk ya tadi kholwat, ya safar tanpa mahram, demikian juga ya sekarang seperti pacaran, ya pacaran itu sarana menuju zina, ya demikian juga pacaran online, ya mungkin awalnya berawal dari online dulu, ya kemudian ya lambat laun offline, ya kan? Nah, dan itu sangat berbahaya. Ya, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka hendaknya bagi kita untuk waspada. Ya, waspada. Baik, berikutnya, hadis yang ke-26. Potong rambut bagi wanita. Ani Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lagi ya. Karena beliau memang termasuk tadi daftar 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, ini termasuk keistimewaan beliau. Allah anugerahkan kepadanya ilmu. Padahal Ibnu Abbas itu saat Nabi meninggal dunia, beliau baru khitan, ya, baru balik, belum balik malah, baru khitan. Ini menunjukkan apa? Kecerdasan beliau. Walaupun kecil, tapi banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nah, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, laisa 'alan nisa'i halqun, wanita tidak boleh cukur gundul kepalanya. Innama 'alan nisa'i taksir, akan tetapi wanita cukup memendekkan saja, memendekkan rambutnya, gak boleh apa? Cukur gundul. Taib, kita tahu bahwa dalam haji dan umrah itu kan ada salah satu syariat, yaitu apa? Untuk menggundul atau memendekkan bagi kaum laki-laki. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina lat. Ya, kalian masuk Masjidil Haram dalam keadaan gundul atau memendekkan rambut. Dan Nabi SAW mendoakan untuk yang gundul 3 kali, Allahumarham al-muhallikin, ya wa rahmatilah yang gundul, ya wal muqassirina ya Rasulullah, Allahumarham al-muhallikin. Ketika para sahabat mengatakan, ya yang memendekkan wahai Rasulullah, kata Nabi, Allah, semoga Allah merahmati yang menggundul rambutnya. Didoakan sama Nabi 3 kali. Adapun yang memendekkan didoakan oleh Nabi sekali, ya. Namun bagi wanita beda. Jadi ada beberapa hukum itu yang berbeda antara laki dengan perempuan. Kalau laki-laki ada 2 pilihan, yaitu gundul, bahkan yang lebih utama adalah gundul. Yang kedua adalah memendekkan rambut. Ya. Dan ini yang lebih utama mana bagi laki-laki? Gundul lebih utama. 1, karena Allah mendahulukan dalam Al-Quran. Muhallikina ru'usakum. 2, karena Nabi mendoakannya 3 kali. Ya, berbeda dengan yang memendekkan, itu didoakan cuman sekali. Yang ketiga, itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi menggundul, bukan memendekkan. Ya, itu menunjukkan bahwa menggundul ketika haji dan umrah bagi kaum laki-laki itu lebih utama. Tapi bagi wanita gak ada pilihan antara gundul dengan memendekkan itu. Dia cuma punya 1 pilihan, yaitu
memendekkan saja. Ya, tidak ada pilihan apa? Menggundul. Kenapa? Ya, karena rambut bagi wanita adalah perhiasan, keindahan. Makanya pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mahkota wanita itu adalah rambutnya. Dan mahkota lelaki adalah jenggotnya. Ya, mahkota wanita itu adalah rambutnya. Mahkota laki-laki adalah jenggotnya. Makanya kalau laki-laki nggak punya jenggot, berarti nggak punya mahkota. Ya, nah demikian juga kalau perempuan dia nggak punya rambut, nah, serem malah. Ya, baik. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Apa faedahnya? Yang pertama, bahwa menggundul rambut bagi wanita hukumnya haram. Kecuali apabila kondisi darurat. Tapi hukum asalnya apa? Haram, nggak boleh. Kalau dalam haji dan umroh saja nggak boleh, apalagi dalam kondisi yang lain. Ya, termasuk kalau untuk acting ya, nggak boleh juga. Dulu ada Ronaldo Wati. Nah, karena untuk acting sebagai pemeran ya, akhirnya gundul ya. Nggak boleh itu. Walaupun untuk acting nggak boleh, karena itu bukan darurat. Kecuali kalau darurat. Kalau darurat itu misalkan memang kata dokter ini harus digundul karena ada penyakit di kepalanya. Ya, nah, darurat itu hukumnya berbeda. Makan bangkai saja yang hukumnya haram, kalau darurat boleh. Ya, makanya kaidah fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau bukan darurat, hukum asalnya apa? Tidak boleh bagi seorang wanita untuk menggundul. Cukup bagi dia apa? Memendekkan saja. Berarti faedah yang kedua yang bisa kita petik adalah boleh bagi seorang wanita untuk memendekkan rambutnya. Dengan catatan potongan rambutnya tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya, jadi misalkan terlalu pendek, mirip sama laki-laki, sehingga ya kalau dilihat dari belakang kayaknya laki-laki gitu ya. Ada sebagian itu potongan rambutnya perempuan terlalu pendek. Ya, sudah gitu pakai kaos, pakai celana, naik sepeda motor ninja. Itu dari belakang disangkanya laki-laki. Nah, ini nggak boleh. Ya, potongan rambut seperti itu bagi wanita nggak boleh. Tapi memendekkan rambutnya, motong rambut bagi wanita, ya sewajarnya, ya maka tidak mengapa. Selama tadi tidak menyerupai ciri khas laki-laki dan tidak menyerupai ciri khas wanita-wanita kafir. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa wanita ya terkadang memiliki perbedaan hukum dengan pria dalam beberapa masalah. Dulu pernah kita sampaikan sebuah kaidah fikih bahwa hukum asalnya laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan hukum. Hukum asalnya nggak ada perbedaan kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan berarti hukum asalnya sama. Ini kalau misalkan nih, kalau tidak ada dalil yang membedakan seperti ini, berarti kita mengatakan apa? Wanita juga gundul gitu kan. Tapi ternyata ada dalil dari Nabi SAW yang membedakan bahwa gundul itu khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak disyariatkan untuk mencukur gundul. Berarti ada perbedaan. Jadi ini kaidah penting yang perlu kita garis bawahi. Hukum asalnya
laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Di antara perbedaan seperti dalam masalah apa? Cukur rambut. Ya, kalau laki-laki boleh cukur gundul. Kalau perempuan tidak boleh cukur gundul. Ya, ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah perhiasan wanita adalah pada rambutnya. Oleh karenanya hendaknya bagi seorang wanita untuk menjaga rambutnya, ya, dan tidak menampakkannya kepada yang bukan mahramnya. Karena itu termasuk juga bagian dari aurat, ya. Karena itu keindahan seorang wanita adalah pada rambutnya. Sekarang banyak ya wanita justru pamer rambutnya. Ya, pamer rambutnya. Udah gitu diposting lagi di media sosial. Tentu ini adalah dosa jariah. Semakin banyak yang menikmatinya, semakin banyak yang melihatnya, semakin banyak pula ya transfer dosa kepadanya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya hendaknya bagi para wanita untuk ya menjaga kehormatan ya mahkota rambutnya ya dan merawatnya dengan baik ya, menutupinya dan tidak menampakkannya kecuali kepada yang halal. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa rambut memiliki hukum-hukum dalam fikih Islam. Bahkan ada buku judulnya Ahkamus Sya'ar fil Fiqhil Islami. Hukum-hukum yang berkaitan tentang rambut. Jadi Masya Allah Islam itu ya komplit banget gitu. Masalah rambut saja dibahas secara detail. Ya, secara detail. Di antara yang dibahas oleh para ulama, misalkan rambut itu, kalau nggak salah dulu sudah pernah kita sampaikan juga, yaitu rambut itu ada beberapa macam. Ada 3 macam ya. Ada rambut yang disyariatkan untuk dicukur. Ada rambut yang disyariatkan untuk dicukur. Seperti apa? Kumis, bulu ketiak, ya, bulu kemaluan. Ini termasuk rambut yang dianjurkan, disyariatkan untuk dicukur. Yang kedua, rambut yang dilarang untuk dicukur. Yang kedua, rambut yang dilarang dicukur. Seperti jenggot bagi laki-laki, ya. Demikian juga yang nggak boleh dicukur apa? Alis, bulu mata, ini nggak boleh, ada larangannya. Ya, an-namisat, Allah SWT melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya. Jadi alis termasuk yang tidak boleh untuk dicukur. Yang ketiga adalah rambut yang tidak ada anjuran untuk mencukurnya, tapi juga tidak ada larangan untuk mencukurnya. Seperti misalkan bulu dada. Sebagian orang ada yang memiliki apa? Bulu dada. Terutama laki-laki. Ada juga yang punya bulu pada betisnya. Ya, betisnya. Tapi ini gak ada dalil yang menyuruh kita untuk mencukur. Gak ada dalil juga yang melarangnya. Gak ada yang melarangnya juga. Maka ini ada perselisihan di kalangan para ulama, boleh dicukur apa tidak? Boleh dicukur atau tidak? Tetapi pendapat yang lebih kuat, hukum asalnya adalah ya boleh. Karena tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Boleh, kalau mau dicukur boleh.
Tapi kalau tidak dicukur, boleh juga berarti. Ya. Taib. Jadi dalam Islam rambut itu ada beberapa hukum. Ada yang boleh dicukur, ada yang tidak boleh dicukur, ya. Ada yang dianjurkan malahan untuk dicukur. Demikian juga masalah ya menggundul rambut itu sendiri. Itu dibagi oleh para ulama, ada perinciannya. Kadang ada menggundul yang disyariatkan. Seperti dalam haji dan umrah bagi kaum laki-laki ya. Itu disyariatkan untuk menggundul. Ada yang kedua diperbolehkan. Gundul yang diperbolehkan. Kalau misalkan untuk berobat. Misalkan dia mau bekam gitu ya. Mau bekam. Bekamnya di bagian kepala. Boleh? Boleh. Atau misalkan dia kecelakaan. Ya, kecelakaan, terluka di bagian kepalanya. Boleh rambutnya dicukur? Ya, untuk mempermudah pengobatan? Boleh. Yang ketiga, ada cukur gundul itu yang bid'ah. Kalau dalam rangka ibadah selain haji dan umrah. Selain dari haji dan umrah. Seperti di sebagian aliran thariqat itu, ya mereka punya semacam ritual kalau ada di antara pengikutnya yang bertobat, itu dicukur gundul. Itu tanda tobatnya. Ya, tanda tobatnya. Pernah dengar ada kelompok Lia Eden? Lia Eden, udah meninggal. Alhamdulillah. Lia Eden, ada yang bikin pelesetan Lia Eden. Nah, itu yang pokoknya nyeleneh itu ya. Salah satu ajaran dia, ya kalau ada pengikutnya yang bertaubat, itu disuruh menggundul dan membakar diri. Pakai spiritus. Ya, katanya untuk menghapus dosa. Nah, seperti ini adalah apa? Bid'ah. Ya, seperti ini adalah ajaran yang bid'ah. Taib. Yang keempat, cukur gundul bukan karena 3 alasan tersebut. Ya, biar enteng aja rambutnya. Biar hemat sampo, misalkan. Gatel, misalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Antum kenapa? Gundul terus. Umroh enggak, berobat enggak. Nah, maka ini hukumnya apa? Boleh menurut jumhur ulama. Intinya, Masya Allah, dalam Islam itu rambut saja dibahas. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bangga sebagai seorang muslim, muslimah. Ya, karena agama kita begitu apa? Sempurna, komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Berikutnya hadis yang ke-27. Berkabung ketika suami meninggal dunia. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini seorang sahabat wanita yang mulia. Yang termasuk banyak meriwayatkan hadis juga. Ya, lumayan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ummu Atiyah. Dan beliau profesinya biasanya adalah memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Maka akhwat kalau misalkan ada yang bisa membentuk ya komunitas untuk penyelenggaraan jenazah, bagus. Ya, penyelenggaraan jenazah, tim penyelenggaraan jenazah. Karena biasanya di banyak tempat itu kalau ada yang meninggal dunia wanita, repot cari yang bisa memandikan, mengkafani. Akhirnya di sebagian tempat itu ketika ada yang meninggal dunia perempuan, yang nangani laki-laki. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mahram saja kalau lawan jenis itu nggak boleh. Kecuali suami istri. Makanya dulu Nabi SAW ketika putrinya meninggal dunia, Zainab,
Bukan Nabi yang mengurusinya. Tapi siapa? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Ya. Kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh. Karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Baik. Jadi ini satu faedah penting. Ummu Atiyah itu profesinya tadi. Beliau memandikan jenazah. Juga ada profesi lain. Ahli khitan. Untuk wanita. Jadi beliau itu yang bagian mengkhitan wanita itu Ummu Atiyah. Dan sebagai faedah, khitan bagi wanita itu disyariatkan. Khitan itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja. Wanita juga disyariatkan untuk khitan. Dan itu masyhur. Di zaman Nabi itu masyhur. Buktinya Ummu Atiyah profesinya bagian mengkhitan. Ya, walaupun tidak wajib seperti kaum laki-laki. Ya, Nabi SAW pernah berpesan kepada Ummu Atiyah, la tanhaki fa innahu ahabbu lil ba'al. Ya, kalau kamu mengkhitan jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam. Karena itu lebih menyenangkan bagi suaminya. Artinya khitan jangan terlalu banyak yang diambil, tapi juga jangan nggak dikhitan. Jadi wanita itu kalau nggak dikhitan maka dia liar. Tapi kalau dikhitannya terlalu banyak, habis syahwatnya, kasihan suaminya nanti. Ya, maka sedang-sedang saja. Itu maksudnya Nabi SAW. Jadi intinya ini sedikit faedah tentang Ummu Atiyah. Tentang Ummu Atiyah. Qalat, beliau mengatakan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku. Karena Ummu Atiyah termasuk yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, imra'atin di situ namanya nakirah. Jatuh setelah nafi, la, menunjukkan umum. An-nakiratu fi siyakin nafyu, awin nahyi tufidul umum. Isim nakirah jatuh setelah nafi atau nahi, maka itu menunjukkan umum. Wanita siapapun. Ya, selama dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, baik dia wanita Arab ataupun orang non-Arab. Wanita kaya atau miskin. Wanita muda atau tua. Umum. Tidak boleh kita mengkhususkan kecuali apabila ada dalil. Ini sama persis tentang masalah larangan safar bagi wanita juga. Ada lafadznya la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar tanpa mahram. Sebagian orang mereka mengkhususkan, oh yang nggak boleh itu kalau ya masih gadis. Adapun kalau sudah tua nggak apa-apa safar tanpa mahram. Karena nggak bakalan ada yang mau katanya. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Betapa banyak ya nenek-nenek juga menggoda, ya kan? Kita nggak pernah tahu ya tentang orang, ya tentang orang. Likulli sakitatin lakita, ya setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang memungutnya. Jadi maksudnya jangan kita mengkhusus-khususkan tanpa dalil. Oh itu kalau yang masih gadis, adapun kalau sudah tua nggak apa-apa karena nggak bakalan ada yang mau. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Betapa banyak tuh kita dengar berita. Ada anak muda nikah sama nenek-nenek. Cinta itu tak kenal usia, ya kata orang. Nah, ada yang lagi bilang itu khusus yang cantik. Kalau yang jelek nggak apa-apa safar tanpa mahram. Ya ini nggak benar. Pengkhususan seperti ini tidak benar karena tidak berdasarkan dalil. Ya, harus dibawa kepada keumumannya, kaidah. Ya, kaidahnya umum ya berarti umum, jangan mengkhususkan. Karena cantik itu relatif. Menurut kita mungkin dia nggak cantik, tapi menurut orang lain cantik. Ya, antum tahu di Afrika
Orangnya apa? Hitam-hitam gitu ya. Gitu. Mungkin menurut kita, gak bakalan ada yang mau. Buktinya, ya, di mereka banyak yang nikah. Berarti ada yang mau kan? Ada yang mau. Bahkan ada teman Afrika mengatakan, di kami itu semakin hitam, semakin menggoda. Ya, itu maksudnya adalah apa? Cantik itu apa? Relatif. Ya, cantik itu relatif. Jadi tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sering digandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu sering digandengkan. Kenapa sering digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan cinta dan harapan. Semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sedangkan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa takut. Rasa takut untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap serta takut ini adalah dua kunci dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang dalam beribadah itu harus memiliki dua ini. Ya, ar-roja wal khauf, berharap dan takut. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir antuhidda fauqa salas, untuk melakukan ihdad, lebih berkabung ya, lebih dari 3 hari. Ya, illa ala zaujin, kecuali kepada suaminya. Fa innaha la taqtahil wa la talbasu sauban masbuhan illa sauba asb. Tidak boleh ketika dia berkabung tersebut pakai celak, pakai pakaian yang berwarna-warni, kecuali kain yang sedikit. Ya. Nah, hadis ini membahas tentang masalah apa? Ihdad. Ihdad bagi wanita. Apa sih ihdad itu? Ihdad bagi wanita itu maksudnya berkabung. Berkabung itu artinya wanita tidak boleh berhias, berdandan, pakai parfum, pakai celak dan lain sebagainya. Ketika ditinggal mati oleh suaminya atau ya orang lain. Jadi dia tidak boleh apa? Berdandan, berhias. Tidak boleh juga keluar rumah. Jadi kalau misalkan ada suaminya meninggal dunia, dia harus ihdad. Maksudnya dia harus berkabung. Tidak boleh berhias, berdandan, pakai anting-anting, kalung, cincin, dilepas semuanya. Ya, demikian juga nggak boleh pakai baju yang warna-warni. Pakai baju pink misalkan. Ya, nggak boleh. Demikian juga nggak boleh pakai parfum. Nggak boleh pakai celak. Dan nggak boleh keluar rumah. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya, atau ada hajat yang mendesak. Nah, ini namanya apa? Ihdad. Taib. Dan ihdad ada 2 macam. Yang pertama, ihdad yang disyariatkan. Yaitu berkabung yang disyariatkan. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Seorang wanita yang berkabung atas kematian suaminya. Atas kematian suaminya. Yang kedua adalah seorang wanita yang berkabung karena kematian selain suami. Selain suami. Nanti hukumnya berbeda ya. Kalau berkabungnya wanita karena kematian suami, itu boleh lebih dari 3 hari.
Tapi kalau selain suami, maka dibatasi cuman 3 hari, nggak boleh lebih. Jadi misalkan ada seorang wanita, bapaknya meninggal, boleh dia berkabung, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Sehari, 2 hari, 3 hari boleh. Ya, tapi lebih dari 3 hari nggak boleh. Kenapa? Karena Islam memberikan celah. Yang namanya orang kena musibah, wajar sedih ya kan. Tapi nggak boleh larut dalam kesedihan. Tapi khusus untuk suami, boleh lebih dari 3 hari. Sampai berapa batasannya? Batasannya sampai selesai iddah. Selesai iddah. Nah, selesai iddah itu kan macam-macam. Ya, kalau dia dalam keadaan hamil, berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Istri-istri yang hamil, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi itu bisa panjang. Misalkan dia masih ditinggal suaminya masih hamil 1 bulan. Berarti dia harus menunggu 8 bulan tuh, 8 bulan lagi. Anggaplah kalau misalkan 9 bulan melahirkan. Berarti lama tuh, berkabungnya bisa lama, 8 bulan. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, wal mutallaqatu kata Allah Subhanahu wa taala, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Ya, yaitu 4 bulan 10 hari. Berarti ihdat itu ahwat mengikuti masa iddah. Ihdat itu mengikuti masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah selesai, maka ihdatnya selesai. Ya, kalau iddahnya belum selesai, maka ihdatnya juga belum selesai. Jadi iddah sama ihdat itu waktunya bergandengan, bersamaan. Dan ihdat itu khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak ada ihdat. Ya, yang ada adalah untuk perempuan. Yang kedua ada ihdat yang tidak disyariatkan. Masa berkabung yang tidak disyariatkan. Ini seperti masa berkabung dulu masa jahiliyah. Akhwat, ini perlu kita ketahui ya. Dulu di masa jahiliyah itu juga ada ihdat. Tapi di mereka masa jahiliyah itu ihdatnya lebih ketat, lebih ekstrim. Kalau ada suami mereka meninggal dunia, wanita itu akan dikucilkan, ditaruh di kandang, ya, diberi pakaian yang paling jelek, nggak boleh keluar, ya, nggak boleh keluar, nggak boleh mandi, sampai keluar itu penuh dengan kotoran, sampai digambarkan kalau ada burung yang terbang di atasnya langsung mati. Saking baunya. Itu di masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Makanya wanita-wanita jahiliyah dulu setelah selesai masa ihdat itu banyak yang mati. Ya, bayangkan aja, ini nggak mandi 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian dikucilkan di kandang, nggak mati deh. Banyak yang mati. Ya, oleh karenanya ini perlu kita ketahui supaya kita bersyukur. Alhamdulillah Islam berarti memberikan kelonggaran, keluasan kepada kita. Ya, tidak mengekang, mendolimi wanita seperti halnya dulu di masa jahiliyah. Ya, dan ihdat hukumnya wajib. Ya, bagi wanita hukumnya wajib, sebagaimana dinukil ijma oleh para ulama, kesepakatan oleh para ulama.
Disebutkan oleh Imam Ibnul Mundir dan lain sebagainya. Jadi ihdat ada dua, ada ihdat yang disyariatkan, ada ihdat yang tidak disyariatkan. Seperti ihdat jahiliyah zaman dulu, atau kalau sekarang ada ihdat yang tidak disyariatkan. Seperti biasanya kalau ada yang meninggal dunia berkabungnya dengan apa? Ada diliburkan. Ya, kalau misalkan tokoh meninggal dunia, libur sekolah, libur kerja. Atau pakai setengah tiang bendera. Biasanya. Ini termasuk ihdat yang tidak disyariatkan. Ihdat yang tidak disyariatkan. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Bahwa syariat membolehkan ihdat bagi wanita untuk selain suaminya. Untuk selain suaminya. Kalau untuk suaminya tadi sudah jelas ya. Itu hukumnya wajib. Dan itu mengikuti masa iddah. Ya, mengikuti masa iddah. Kenapa? Karena besarnya hak seorang suami. Bahkan mengalahkan haknya orang tua loh. Orang tua saja kalau meninggal dunia, anaknya nggak boleh ihdat lebih dari 3 hari. Tapi kalau suaminya meninggal dunia, bisa 4 bulan 10 hari. Bahkan bisa lebih. Kalau dia kondisi hamil, bisa 8 bulan, 9 bulan misalnya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa hak suami itu lebih besar. Makanya kata para ulama, seorang wanita, hak yang paling besar baginya, jika dia sebelum nikah adalah hak orang tua. Dan jika dia sudah menikah, maka hak yang paling besar baginya adalah hak suaminya. Oleh karenanya, para akhwat, dengan kita mengetahui hukum ihdat seperti ini, hendaknya kita semakin tahu tentang besarnya hak suami kita. Hak suami itu sangat besar dalam Islam. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh untuk menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan ya seorang wanita sujud kepada suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah. Hak seorang suami terhadap istrinya, andaikan istri ya andaikan suami memiliki borok, luka yang bernanah, yang berdarah, kemudian diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami. Ya, jadi ini hikmahnya ihdat. Yaitu apa hikmahnya itu? Satu, menunjukkan kepada kita besarnya haknya suami. Yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga suami. Bayangkan kalau misalkan ada istri, suaminya baru meninggal dunia, dia langsung keluar rumah, pakai baju warna-warni, dandan, bersolek. Gimana perasaan keluarganya? Ini jangan-jangan malah seneng ini kayaknya ini. Suaminya meninggal ini. Iya kan? Nah, jadi perlu dijaga perasaan keluarga suami. Ya. Demikian juga yang ketiga di antara hikmahnya adalah apa? Memberikan ruang kepada wanita untuk sedih menghadapi musibah. Ya, ini tabiat wanita. Ya, tabiat manusia juga. Kalau ada musibah ya kita sedih. Kalau ada orang kena musibah kemudian malah gembira, ini berarti ada yang enggak ya beres pada dirinya. Taib. Ini untuk suami. Yang kedua, ihdat kepada selain suami. Maka tadi batasannya berapa? 3 hari, nggak boleh lebih. Misalkan ada saudaranya meninggal, temannya meninggal, ayahnya meninggal, mantannya meninggal. Misalkan. Ya. Kemudian dia berkabung, itu diperbolehkan selama tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari,
maka terlarang. Ya, maka terlarang. Atau temannya, mungkin dia punya teman akrab gitu ya, meninggal dunia, boleh. Dia berkabung tapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Tapi dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa seorang wanita apabila melaksanakan hukum ihdat ini menunjukkan keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Makanya tadi dikatakan apa? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau memang kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada hari akhir, laksanakan kandungan dari hadis ini. Laksanakan ihdat. Ya, laksanakan ihdat. Taib, ketika seorang wanita ini dalam menjalani ihdat, apa saja yang harus dijauhi? Tadi, satu, nggak boleh apa? Pakai parfum, minyak wangi. Nggak boleh. Yang kedua, berpakaian yang warna-warni atau sutra, pokoknya yang menggoda, itu nggak boleh. Ya, warna-warna yang mengkilap ya, warna pink, warna merah misalkan. Ya. Yang ketiga, perhiasan-perhiasan pada badan. Seperti celak, seperti tadi apa? Pakai anting-anting, pakai kalung, gelang, cincin. Demikian juga bersolek, ya. Mungkin pakai apa itu? Ada pewarna bibir itu. Lipstick, ya, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya kalau untuk perhiasan-perhiasan badan, perhiasan pakaian, ya, demikian juga memakai parfum. Ini yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan juga bahwa seorang ketika ihdat, wanita ketika ihdat, nggak boleh keluar rumah. Ya, nggak boleh keluar rumah. Hukum asalnya demikian. Karena wanita ketika menjalani masa iddah, menjalani masa ihdat, itu salah satu perintahnya adalah suruh menetap di rumah. Umkusi fi baitiki. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang setelah ditinggal mati oleh suaminya, menetaplah kamu di rumahmu. Kecuali kalau memang ada apa? Darurat. Ya. Kecuali ada kondisi darurat atau hajah kebutuhan yang mendesak. Makanya para ulama membagi. Wanita yang menjalani masa iddah atau ihdat, ya, apabila keluar rumah, maka ada 3 keadaan. Pertama, kalau dia keluar rumah karena kondisi darurat, maka ini hukumnya boleh. Baik keluarnya malam hari atau siang hari. Karena kondisi apa? Darurat. Contoh, ada wanita menjalani masa iddah atau masa ihdat. Kemudian kebakaran rumahnya. Boleh dia keluar? Boleh, kalau enggak gosong ya. Ya, bunuh diri namanya. Atau terjadi gempa. Terjadi gempa. Boleh dia keluar untuk menyelamatkan diri? Boleh, bahkan wajib. Karena untuk menyelamatkan diri. Ini namanya kondisi apa? Darurat. Ya, dan kaidahnya tadi sudah kita sampaikan kaidah fikihnya, ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya nggak boleh. Yang kedua, wanita keluar rumah tanpa ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya, pengen jalan-jalan aja. Ya. Pengen belanja. Maksudnya belanjanya bukan belanja yang mendesak ya. Ya, mau jalan-jalan lah, sumpek di rumah terus. Nah, maka ini apa? Gak boleh. Ini gak boleh. Yang ketiga, kalau keluarnya
untuk hajah, kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan, hajah dengan darurat. Kalau darurat itu kita kalau nggak melakukan mati. Ya, itu darurat. Tapi kalau hajah itu kebutuhan. Kita nggak melakukan pun nggak mati sebenarnya. Tapi ini kebutuhan. Misalkan dia keluar untuk berobat ke dokter, ke rumah sakit misalkan. Dia butuh. Boleh apa tidak? Boleh, karena ada kebutuhan. Dia keluar untuk ngajar. Karena dia punya kewajiban untuk mengajar. Boleh? Boleh. Ya, tidak mengapa. Karena itu hajah, kebutuhan. Seandainya dia tidak ngajar, mati apa tidak? Enggak juga. Jadi bedakan antara darurat dengan hajah. Jadi kalau ada hajah, ini boleh, cuma kata para ulama, bolehnya di siang hari bukan di malam hari. Ya, untuk kasus yang ketiga. Adapun yang pertama itu boleh kapanpun. Baik malam maupun siang. Taib, berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-28. An Abdillahi radhiyallahu an qala, dari Abdullah. Yang dimaksud Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk ulama dari kalangan para sahabat. Ya, termasuk sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man latamal khudud, orang yang menampar pipinya, wasyaqqal juyub, yang merobek bajunya, wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Taib, hadis ini tentang larangan niyaha. Apa niyaha itu? Meratapi mayit. Ya, dengan tangisan yang histeris. Itu namanya niyaha. Biasanya sebagian wanita kalau misalkan ditinggal mati anaknya atau ditinggal mati oleh suaminya itu nangis jerit-jerit, ya, histeris. Ya, sampai gulung-gulung. Ya. Histeris, nangis yang berlebihan. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau nangis biasa meneteskan air mata begitu saja, boleh apa tidak? Boleh. Oleh karenanya tangisan ketika ada yang meninggal dunia itu ada dua macam. Yang pertama, tangisan yang sekedarnya. Ya, ini meneteskan air mata, sedih, ya, sesenggukan, ya, wajar. Rasulullah SAW juga dulu ketika anaknya meninggal dunia, Ibrahim, anaknya dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal dunia, Rasulullah pun nangis, meneteskan air mata. Kata beliau, innal aina latadba, sesungguhnya air mata menetes. Wa innal qalba la yahzan, hati ini sedih. Ya, wa inna bi firaqika lamahzunun, kita semuanya sedih ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Ya. Yang kedua, tangisan yang berlebihan. Ini yang disebut niyahah, yang enggak boleh ini. Termasuk perbuatan jahiliyah. Apa itu? Tangisan yang tadi disertai dengan apa? Histeris, terlalu berlebihan, jerit-jerit, sampai satu komplek dengar semuanya. Ya, gulung-gulung, mengurai rambut, namper pipi, ya, merobek baju dan lain sebagainya. Mungkin kepalanya dibentur-benturin ke tembok. Ini semuanya termasuk niyahah yang terlarang. Ya, yang terlarang. Dan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, akhwat. Niyahah itu termasuk dosa besar. Oleh karenanya, Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan niyahah termasuk dosa besar dalam
Bukunya berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bisa dicek dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Beliau memasukkan niyahah termasuk dosa besar. Apa patokan dosa besar? Dosa besar adalah semua dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ada hududnya di dunia. Seperti membunuh dirajam, berzina. Kalau berzina dirajam, membunuh dikisos. Ya, kalau apalagi mencuri dipotong tangannya, itu berarti dosa besar. Atau ada ancamannya di akhirat. Ya, diancam dengan laknat, diancam gak masuk surga, diancam masuk neraka. Itu termasuk dosa besar. Nah, niyahah ini diancam oleh Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Demikian juga diancam oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu 'alaiha yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Wanita, apabila wanita yang niyahah meratapi mayit, apabila dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum matinya, maka besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat memakai pakaian dari kotiron. Kotiron itu apa itu yang dipakai untuk aspal itu loh. Yang hitam itu ter ya. Nah, itu. Itu kan panas itu ya. Nah, besok wanita yang niyahah meratapi mayit, ya, ketika dia tidak bertobat sebelum matinya, nanti dikasih pakaian dari itu. Yang panas sekali. Ya, naudzubillah min dzalik, ini menunjukkan bahwa niyahah termasuk dosa besar. Ya, yang hendaknya bagi kita untuk menjauhinya. Apakah ini khusus bagi wanita saja, laki-laki tidak? Jawabannya apa? Laki-laki juga nggak boleh. Laki-laki juga nggak boleh meratapi mayit. Cuma kalau kita perhatikan hadis tadi, yang ditekankan adalah kaum wanita. Kenapa? Karena yang paling banyak melakukan adalah wanita. Bukan berarti kalau laki-laki nggak boleh, nggak. Kalau laki-laki biasanya mereka lebih tegar, lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Makanya yang paling banyak melanggar masalah niyahah itu adalah wanita. Sampai dulu, di zaman dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu niyahah itu dijadikan sebagai profesi. Profesi. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal gitu ya, dipanggil tuh grup niyahah. Dipanggil. Sehingga dulu pernah ada seorang suami istri, suaminya penyanyi, istrinya profesinya meratapi. Ya, kata istrinya, kita adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena kalau orang-orang masyarakat kita lagi seneng, mereka mengundangmu. Kalau mereka kena musibah, mereka mengundangku. Ya, nah, jadi kalau lagi seneng, yang diundang penyanyi. Kalau lagi sedih, yang diundang istrinya. Yaitu apa? Untuk niyahah, untuk nangis, cerit-cerit. Nanti dibayar. Jadi itu ada profesinya. Sekarang juga ada profesi begitu loh. Ada paketnya. Ya, paket sekalian baca Quran, khataman, sekalian nanti paket tahlilannya, itu ada. Ya, ada. Nanti diskon berapa persen. Ya, kalau sama yang mengajinya sekalian, nah itu ada sekian persen. Ada. Ya. Taib, Allahul musta'an. Itu juga termasuk bagian dari apa? Niyahah. Jadi niyahah itu akhwat memiliki beberapa model. Yang pertama satu tadi, nangis jerit-jerit tadi. Histeris. Dua, nampar pipi. Tamperin sendiri. Orang nggak jelas ya begini nih. Ya, pipinya ditamperin sendiri. Yang ketiga, mengurai rambut. Dan rambutnya diurai. Dibentur-benturin ke tembok kepalanya. Yang ketiga, yang keempat, melukai dirinya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Pada 10 Muharram. Mereka melukai.
karena meratapi kematian Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima termasuk niyaha juga adalah kumpul-kumpul dan makan-makan setelah kematian. Ya kalau istilah kita selamatan, tahlilan, itu termasuk niyaha. Sebagaimana kata sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Ya, kata beliau, kunna na'uddul ijtima'a alal mayyit wa sun'atat ta'am minan niyaha. Kami para sahabat menilai, menganggap bahwa kumpul-kumpul setelah kematian dan makan-makan setelah kematian itu termasuk niyahah, meratapi mayit. Kenapa, akhwat? Karena niyahah itu satu, berarti apa? Dia memperbaharui kesedihan. Orang yang tadinya sudah lupa jadi ingat lagi, sedih lagi. Yang kedua, orang yang niyaha berarti dia tidak beriman kepada takdir atau tipis imannya kepada takdir. Kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah-musibah itu sudah ditakdirkan. Yang harus kita hadapi dengan sabar, dengan kuat, dengan tegar. Kemudian yang ketiga, niyaha itu tidak merubah keadaan. Apakah kalau kita nangis jerit-jerit seperti itu, ya, anak kita, suami kita, orang tua kita hidup lagi? Enggak. Jadi enggak ada faedahnya juga. Enggak ada faedahnya. Jadi meratapi mayit, ya, ini termasuk dosa besar yang harus dihindari. Baik, berikutnya. Hadis yang ke-29. Penalu perusak rumah tangga. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita. Tas'alu talaqa uhtiha. Ya, untuk meminta cerai saudarinya. Maksudnya meminta agar madunya diceraikan. Ya, litastafrigha safhataha, agar dia dapat memenuhi bagiannya. Fa innama laha ma quddira laha, karena sesungguhnya dia hanya berhak apa yang telah ditentukan untuknya. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah, yaitu apa? Larangan bagi seorang wanita untuk membuat persyaratan kepada calon suaminya. Membuat syarat apa? Kalau kamu mau menikah denganku, ceraikan dulu istrimu. Itu adalah apa? Syarat yang batil, yang tidak boleh. Jadi misalkan ada seorang laki-laki, dia sudah punya istri. Kemudian mau ta'addud, mau poligami. Ketika melamar wanita yang kedua setuju tapi punya syarat. Apa syaratnya? Saya mau nikah sama antum tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Ceraikan dulu istrimu. Kau pilih aku atau pilih dia? Waduh. Nah ini. Angel ini kalau sudah seperti ini. Repot. Baik. Jadi persyaratan dalam pernikahan itu, akhwat, ada dua macam. Ada persyaratan yang diperbolehkan. Persyaratan yang sah. Yaitu persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat. Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Ini wajib dipenuhi. Misalkan, kalau dia mensyaratkan, saya mau nikah tapi ya syaratnya nanti kita tinggalnya di sini, di Dago ini misalkan. Saya nggak mau diajak ke luar Jawa misalkan, nggak mau. Itu bertentangan dengan syariat apa tidak? Tidak bertentangan dengan syariat. Berarti wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Baik. Yang kedua, kalau seorang wanita mensyaratkan syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat.
Seperti dalam hadis ini. Berarti ini syarat yang batil. Misalkan, saya mau nikah sama kamu tapi ceraikan dulu istri pertamamu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini dolim. Mengandung unsur kezaliman. Ya, dolim. Ini pendatang baru malah melengsarkan yang pertama. Dolim. Jadi nggak boleh. Taib. Bagaimana dengan persyaratan seperti ini? Saya mau nikah sama antum, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya ingin seperti Khadijah dan Fatimah. Yang selama hidupnya dia tidak dimadu oleh suaminya. Itu syarat yang sahih atau batil? Sahih, Masya Allah. Kalau akhwat mas sahih itu ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang lebih kuat memang ini adalah syarat yang sahih. Ini syarat yang dibenarkan. Karena tidak mengandung unsur kezaliman. Berbeda dengan syarat tadi ya. Ini harus dibedakan. Kalau dalam hadis ini maksudnya apa? Ini sudah ada istri yang pertama. Istri yang kedua mensyaratkan supaya istri pertamanya diceraikan. Ini mengandung unsur kezaliman. Tapi kalau dia mengatakan ini baru pertama ini ya. Ini baru istri yang pertama, sebelum dia menikah udah pasang kuda-kuda dulu. Nah, ini kayaknya suaminya ada gelagat mau nambah ini. Akhirnya dia pasang kuda-kuda. Apa pasang kuda-kudanya? Saya bikin persyaratan. Apa syaratnya? Kalau selama nikah dengan saya, kamu nggak boleh mendua, nggak boleh poligami. Ya, maka ini adalah syarat yang sah. Karena di sini tidak ada unsur kezaliman. Ini hanya suami menggugurkan haknya. Ya, berarti tergantung kepada suami. Suaminya mau apa enggak? Kalau dia mau, ya oke. Tapi kalau dia, wah keberatan nih. Karena kayaknya target saya 4 ini. Ya udah, cari yang lain berarti. Ya kan itu persyaratan yang diajukan. Tinggal kitanya mau apa tidak, gitu. Jadi maksud saya itu adalah dua permasalahan yang berbeda. Ya. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya larangan kita berbuat zalim kepada sesama, termasuk antar istri. Ya. Makanya Nabi SAW perhatikan di situ dalam hadis talaqa uhtiha. Jadi madunya itu disebut oleh Nabi dengan apa? Saudarinya. Menunjukkan dia saudarinya. Yang namanya saudari itu harus saling apa? Mencintai, saling mengasihi. Jangan malah berbuat zalim. Ya, malah menekan kepada suaminya. Seperti tadi, kau pilih aku atau pilih dia. Akhirnya pusing suaminya. Ya. Nah, ini banyak juga ini keluhan suami-suami seperti itu. Ya, gara-gara dia poligami, ya, dapat tekanan dari istri. Kalau kau tidak menceraikan, saya bunuh diri ini. Waduh. Nah, seperti ini ya bukan solusi yang baik. Bukan solusi yang baik. Ya, hendaknya bagi kita untuk memandang saudari kita dengan pandangan saudari yang harus kita cintai, yang harus kita kasihani. Ya, kemudian ya kalau mau bersaing dengan sehat. Bersaing dengan sehat, bukan dengan cara-cara yang zalim seperti tadi. Ya. Nah, istri-istri Nabi mereka juga bersaing untuk mencuri cinta Nabi SAW. Ya, tapi mereka apa? Bersaing secara sehat. Ya, bukan dengan cara-cara yang zalim. Saya rasa itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Baik.
Mau ditanya akhwat? Ada mic-nya nggak di situ? Ada. Tayyip, saya tanya dulu aja. Boleh lihat nggak ya catatannya? Kalau nggak boleh lihat, gimana? Siap nggak? Tayyip, sebutkan syarat-syarat mahram. Syarat mahram pertama laki-laki muslim berakal dan balik. Laki-laki, kemudian muslim berakal dan balik. Masya Allah. Tayyip, ahsan. Barakallahu fiik. Tayyip, berikutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang harus ditinggalkan oleh wanita saat ihdad? Gak boleh apa saja. Bismillah. Bersolek, berdandan, pakai parfum, keluar rumah tanpa urgen. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Yang pertama berdandan. Berparfum, pakai parfum. Memakai baju yang berwarna-warni. Keluar rumah tanpa yang urgen. Taib. Sudah ya? 4 ya? Sudah. Taib. Ahsan. Taib, yang ke 3. Pertanyaan berikutnya. Apa hikmah disyariatkannya ihdad? Untuk menjaga perasaan keluarga suaminya. Untuk menjaga perasaan? Suaminya. Suaminya kan udah meninggal. Maksudnya wahdah izzah. Untuk menjaga perasaan siapa? Keluarga. Keluarganya suami. Ya. Terus yang kedua? Untuk menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhir. Untuk menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhir. Iya. Masya Allah. Ngarang nih. Tapi yang ketiga, ya nggak apa-apa, benar. Apa? Untuk memberikan ruang untuk dirinya, untuk bersedih, untuk untuk memberi ruang bersedih menghadapi apa? Musibah. Baik, ada yang paling penting. Apa? Kelewatan ini. Iya, untuk memberikan hak suami. Untuk menunjukkan keagungan haknya suami. Yang sangat besar. Betul. Tapi berapa itu tadi berarti? 4 ya? 3 ya? Tapi 1 lagi. Tadi kita sampaikan tentang niyaha. Niyaha, meratapi apa? Mayit. Apa saja bentuk-bentuk niyaha? Ada berapa tadi? Kita sampaikan beberapa bentuk niyaha. Meratapi mayit dengan tangisan histeris. Menangis histeris. Ya. Terus yang 2. Kumpul-kumpul dan makan-makan setelah kematian. Mukul apa dulu? Kumpul-kumpul untuk beribadah dan makan-makan setelah kematian. Oh ya, kumpul-kumpul ya. Terus yang ketiga. Memukul-mukul, merobek-robek baju. Merobek baju. Menampar-nampar diri sendiri. Terus?
saya. Udah segitu yang Ya, kecamatan. melukai sudah belum? Oh ya, melukai diri Melukai sendiri. diri sendiri. Nah, baik. Barakallahu fiik. Bapaknya, gak perlu ya bapaknya. Baik, satu lagi berarti untuk ibu sekalian. Karena ini temanya untuk wanita, jadi yang didahulukan untuk akhwat aja. Tadi kita sampaikan tentang hukum gundul. Ada 4 keadaan. Siapa yang bisa? Apa saja? Yang disyariatkanku, yang dicukur. Ya, yang pertama gundul yang disyariatkan, yaitu seperti dicukur ketiak, kemaluan, kumis. Saat haji dan umroh. Umroh. Baik, yang kedua? Yang dilarang dicukur. Oh, yang diperbolehkan. Misalnya untuk berobat. Yang kedua, gundul yang diperbolehkan. Misalnya berobat. Untuk berobat, ya. Yang ketiga yang gundul bid'ah. Dalam rangka ibadah selain haji dan umroh. Nah, yang keempat? Yang diperbolehkan misalnya untuk menghemat sampo. Selain daripada itu berarti boleh. Seperti apa? Kalau untuk selain daripada itu, berarti seperti untuk biar gak dingin, biar hemat sampo. Biar enteng kepalanya, untuk hemat sampo. Biar gaya, ada loh sebagian orang bergaya dengan apa? Gundul, katanya merasa lebih apa? Keren dengan gundul gitu. Nah, baik. Demikian akhwat yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi pada Senin yang keempat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.